Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin bersama-sama untuk mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, oleh pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya kami dipimpin untuk dapat mengerti maksud firman-Mu ini dengan baik, dan kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersiapkan hati kami. Amin. Saudara-saudari, tema yang saya angkat dalam renungan pada saat ini yaitu kuasa Roh Kudus. Dalam pembacaan kita melihat Roh Kudus memimpin Saulus dan juga Barnabas sehingga mereka dengan penuh semangat mengelilingi seluruh pulau Siprus untuk memberitakan firman Allah. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan kuasa Roh Kudus juga memampukan orang-orang yang diutus itu untuk saling menopang dan saling mendukung, di mana ada juga Yohanes yang menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Saat berada di Pafos, mereka bertemu dengan Bar Yesus, atau nama lainnya adalah Elimas. Tetapi ia ini adalah seorang tukang sihir yang merupakan teman dari gubernur pulau itu, yaitu Sergius Paulus. Sergius Paulus memanggil Saulus dan Barnabas karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, temannya, menghalang-halangi Saulus dan Barnabas serta berusaha membelokkan iman dari sang gubernur, yaitu Sergius Paulus. Di sini Elimas bukan hanya menghalang-halangi Paulus dan Barnabas, tetapi juga ia menghalangi kuasa Roh Kudus. Karena itu Paulus menegur Elimas dan ia mendapat upah dari perbuatannya sehingga ia menjadi buta. Sedangkan Sergius Paulus, sang gubernur, ia menjadi percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Injil diberitakan, di situ juga terjadi peperangan dengan kuasa kegelapan. Iblis selalu berusaha menggagalkan pekerjaan Roh Kudus. Akan tetapi, kuasa Roh Kudus tidak pernah terkalahkan. Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi para murid dan berkarya dalam gereja mula-mula, kuasanya terus menjadi nyata. Di mana Injil diberitakan, di situ juga kita senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa melaksanakan amanat pemberitaan Injil tidaklah mudah. Ada begitu banyak tantangan dan juga rintangan yang menghadang. Tetapi Roh Kuduslah yang memberi kuasa. Roh Kudus yang memberi semangat. Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi kita untuk dapat melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kuasa Roh Kudus begitu sangat ajaib dan hebat. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kuasa Roh Kudus. Pada saat ini saya ingin mengajak kita, marilah kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar kuasanya nyata di dalam hidup dan juga di dalam pelayanan kita. Jadilah pribadi dan keluarga yang setia, menopang pekerjaan Tuhan, dan giat terlibat di dalam tanggung jawab pekabaran Injil.
Pakailah setiap anugerah dan juga talenta serta karunia dari Tuhan untuk tetap melayaninya dan menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita pada saat ini. Jangan bersikap seperti Elimas yang memberi hatinya bagi iblis, tetapi jadilah seperti Sergius Paulus yang rindu mendengarkan firman Allah. Jadilah seperti Saulus dan Barnabas yang penuh semangat dalam tugas pemberitaan Injil. Jadilah seperti Simeon, Lukius, Menahem, bahkan Yohanes yang melayani Tuhan dengan berbagai jabatan mereka. Dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan berikan. Kiranya persekutuan jemaat kita menjadi persekutuan yang saling membangun di dalam iman serta bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus. Tetaplah setia dalam pengutusan kita serta dalam tanggung jawab kita menghadirkan Kristus dan Injilnya bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kuat kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja dalam hati, dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang dapat melihat Kristus bekerja. Terima kasih Bapa, mari Kau senantiasa tuntun, Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.